Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwani. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Bajjah. Nama lengkap Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad Al-Sayyi yang kita kenal dengan nama Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa pada abad ke-11 Masehi. Nah, menurut catatan sejarah, ia hidup di Seville, Granada, dan Fez. Menulis banyak buku dan beberapa risalah tentang logika di kota Seville pada tahun 1118 Masehi. Nah, Ibnu Bajjah ini bukan hanya seorang filsuf, ia juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan, seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan juga matematika. Nah, Ibnu Bajjah ini juga aktif di dalam dunia politik, sehingga Gubernur Saragossa, Daulat Al-Murabit pada waktu itu Abu Bakar bin Ibrahim Al-Sahrawi mengangkatnya sebagai seorang wazir. Ibnu Bajjah merupakan filsuf Muslim pertama di dunia Islam Barat. Ia muncul pada 3 atau 4 dasawasa pertama pada abad ke-12 Masehi di Andalusia atau Spanyol. Nah, beliau juga terkenal dengan julukan Ibnu Al-Sayyi atau anak tukang emas, dan orang-orang Eropa atau di Eropa terkenal dengan nama Avempes. Nah, Ibnu Bajjah berasal dari keluarga Al-Tujib, makanya beliau terkenal juga dengan sebutan Al-Tujibi. Pada waktu Saragossa jatuh ke tangan Raja Alfonso ke-1 dari Aragon pada tahun tersebut, pada tahun 1118 Masehi, Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke Seville, di mana ia bekerja sebagai seorang dokter di sana. Dan di samping beliau menulis buku, beliau juga menulis dokter, tapi dia nulis buku juga, nulis buku tentang logika itulah. Nah, setelah di Seville, ia pindah lagi ke kota Granada, dan dari Granada ini dia melanjutkan pengembaraannya ke Afrika Utara, ke pusat kerajaan dinasti Almorabitin Berber. Nah, ketika dia tiba di kota Syatibah, ia ditangkap oleh Amir Ibnu Ishaq Ibrahim bin Yusuf Al-Tasifin yang menuduhnya sebagai pembawa bid'ah dan termasuk pada golongan orang-orang yang murtad. Hal ini dikarenakan karena pada waktu itu masyarakat Islam di situ tidak bisa menerima pandangan falsafi Ibnu Bajjah. Tetapi kemudian ia dilepaskan berkat usaha Ibnu Rus. Ibnu Rus itu juga salah seorang muridnya. Udah mendapat kecaman dari ahli bid'ah ditambah lawan-lawannya, Ibnu Bajjah memutuskan untuk pergi ke Fez, Maroko. Jadi hijrah lagi ya. Nah, di Fez ini Ibnu Bajjah mendapat jabatan tinggi yang diberikan dari Gubernur Abu Bakar Yahya Ibnu Yusuf Ibnu Tashfi. Nah, beliau menjabat kurang lebih selama 20 tahun, dan akhirnya ada seorang dokter yang bernama Ibnu Zuhri meracun Ibnu Bajjah. Akhirnya Ibnu Bajjah meninggal pada saat itu. Jadi Ibnu Bajjah meninggal pada bulan Ramadan tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Dan beliau meninggal di Fez dan dimakamkan di samping makam Ibnu Arabi. Berikutnya kita akan membahas tentang karya-karya Ibnu Bajjah. Banyak di antara karya-karya Ibnu Bajjah yang cuman berupa risalah atau catatan singkat doang, dan komentar pendek serta banyak juga yang tidak berjudul. Nah, tapi kita bakal bahas sebagian dari karyanya beliau. Yang pertama ada Tadbir Al-Mutawahhid atau Tingkah Laku Sang Penyendiri. Nah, isi kitab ini lebih mirip dengan kitab Al-Farabi, yaitu Al-Madinah Al-Fadilah. Hanya ia lebih menekankan kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut Al-Mutawahhid itu. Nah, kitab ini terdiri atas 17 pasal yang berisikan kajian filosofis, perbuatan-perbuatan manusia, dan daya-daya manusia. Yang kedua ada Kitab An-Nafas. Kitab An-Nafas ini berisikan tentang keterangan mengenai kegemaran Ibnu Bajjah tentang pemusatan dalam batas kemungkinan persatuan antara jiwa manusia dengan Tuhan. Nah, hal itu diklaim sebagai aktivitas manusia yang tertinggi dan kebahagiaan yang tertinggi yang merupakan tujuan akhir dari wujud manusia, yang terdiri dari 11 pasal, 149 halaman, dan ditahqiq oleh Muhammad Sagir Hasan Al-Maksumi. Nah, selanjutnya ada Risalah Al-Wada. Risalah Al-Wada ini diterbitkan oleh Asin Balaisus di majalah Al-Andalus jilid ke-8
tahun 1943, halaman 1-87. Risalah ini juga dimuat oleh Fakhri dalam buku Ar-Rasail Ibnu Bajjah Al-Ilahiyah. Nah, yang selanjutnya ada Ittisal al-Aql bil Insan, yaitu hubungan akal dengan manusia, berisi tentang uraian pertemuan manusia dengan akal faal. Nah, selanjutnya ada Fil Mutaharrik. Buku ini membahas tentang dorongan pertama hewan, yaitu insting, dan dorongan pertama manusia, yaitu bahasa, yang menjadi dasar untuk berpikir. Nah, selanjutnya ada komentar-komentar terhadap buku logika Al-Farabi. Sekarang masih tersimpan di perpustakaan Escurial di Spanyol. Nah, selanjutnya ada beberapa ulasan terhadap buku-buku filsafat dari Aristoteles. Aristoteles, Al-Farabi, dan juga Porphyros. Nah, selanjutnya ada kitab An-Nabab, Risalah Al-Ghoyah Al-Insaniyah, kitab Tardiyah, Fil-Fasl Al-Quwah An-Nusu'iyah, Al-Wukuf Al-Aql wal Al-Fa'al, wa min qawlihi fil Quwah An-Nusu'iyah, dan yang terakhir ada An-Nafas An-Nusu'iyah walam tanza wa bimaza tanza. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.